Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 80 ya. Perubahan dalam bidang seni di Nusantara yang dipengaruhi oleh Islam adalah bidang seni Nusantara yang dipengaruhi ketika kemudian Islam datang. Nah, kita tahu bahwa kemudian Islam mulai datang ke Nusantara sejak abad abad ke-13 Masehi. Nah, sebelum abad ini sudah ada kebudayaan Hindu-Buddha yang cukup lama berakulturasi dengan kebudayaan lokal yang ditinggalkan oleh masa prasejarah di Indonesia. Nah, proses akulturasi cukup panjang, hampir 1000 tahun lamanya. Nah, kemudian harus bersinggungan kembali dengan kebudayaan yang baru hadir, yaitu kebudayaan Islam. Nah, sehingga di sini nanti dominasi kebudayaan Islam menggantikan peran kebudayaan Hindu-Buddha dalam proses akulturasi dengan masyarakat yang ada di Nusantara. Nah, dengan proses akulturasi ini sehingga Islam sebagai sebuah agama baru bisa diterima oleh kebanyakan masyarakat Indonesia pada saat itu, mulai dari Sumatera, Jawa, sampai Sulawesi, Maluku, bahkan sampai Kalimantan dan Nusa Tenggara. Nah, karena ini berdasarkan proses akulturasi. Nah, tapi Islam sendiri dengan ajarannya tentu punya batasan-batasan terhadap proses akulturasi yang berkaitan dengan syariat, ya kan? Oke, nah poin pentingnya adalah seperti ini, bahwa sudah ada kebudayaan yang mapam dulu sebelum kebudayaan Islam datang. Nah, sehingga terjadilah proses akulturasinya. Nah, kita tahu bahwa salah satu cara dakwah penyebaran agama Islam ya tentunya lewat bidang seni, gitu ya. Nah, dalam bidang senilah nanti bagaimana Islam harus bisa berdamai dalam tanda petik dan juga harus tetap mempertahankan ajarannya, ya, terutama hal-hal pentingnya. Nah, sehingga ada beberapa hal dalam bidang seni yang kemudian diselaraskan dengan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Penggunaan sejumlah elemen candi pada bangunan masjid. Nah, kemudian Islam berdamai dengan ini bisa dilihat dari Masjid Kudus, ya kan, di mana nanti masih ada pura gunungannya di depan masjid tersebut, ya, sebuah pura di pintu masuk Masjid Kudus. Nah, itu ada elemen candi. Nah, peringatan hari lahir Nabi Muhammad yang dikenal dengan Grebek Maulid ini juga bentuk berdamainya Islam dengan kebudayaan lokal. Acara Maulid Nabi diadakan menurut upacara ritual yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian seni pahat yang menggambarkan makhluk hidup secara nyata semakin berkurang. Nah, inilah nanti poin pentingnya, yaitu menghindari untuk menyembah berhala atau personifikasi Tuhan terhadap bentuk-bentuk lain, ya kan, kepada binatang atau apa. Nah, makanya personifikasi Tuhan di rumah ibadah agama Islam itu kan bentuknya hanya tulisan, ya. Nah, oke. Jadi 80 jawabannya yang C ini, makin berkurang. Nah, tidak ada lagi ornamen itu dalam masjid. Aksara Arab digunakan dalam penulisan kitab kuning. Ya, ini jelas, ya, pesantren-pesantren tradisional masih menggunakan ini, tapi ini disebutnya Arab Pegon, yang mana kalau kita baca itu seperti bahasa Jawa atau bahasa Sunda, padahal aksaranya Arab. Gamelan Jawa ini seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang dalam menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa, bahkan sampai Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara menggunakan gamelan. Ya, bisa kalian tonton itu, ya, di film Sunan Kalijaga yang diproduksi tahun 80-an. Itu ada bagaimana menggunakan gamelan dan wayang untuk memudahkan syiar Islam pada saat itu. Jadi yang berkurang pada masa kemudian Islam sejak abad ke-15 Islam mulai mendominasi kebudayaan Nusantara, yang berkurang adalah seni pahat. Itu yang berkembang adalah seni kaligrafinya. Jadi nomor 80 yang C.